Inspirasi Pro 1 Purwokerto. Kanal Inspirasi. Sajian berbagai informasi menarik dan lagu terbaik kami persembahkan untuk Anda setiap hari pukul 10 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat di Lintas Purwokerto Siang Pro 1 RRI Purwokerto. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto Kanal Inspirasi. Dan pendengar, kali ini kita sudah ada dalam acara siaran suara difabel yang tentunya akan kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan topik kita pagi hari ini mengenai kegiatan Pertuni bersama dengan Mas Bowo nih dari Pertuni sendiri. Dan nanti juga untuk Anda yang barangkali siang hari ini ingin ikut bergabung juga untuk berinteraktif bersama kami, silahkan atensi dengar Anda kami tunggu di 6322336 atau bisa juga melalui WhatsApp di 081125400911. Baik, kita langsung saja sapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Bowo, Mas Bowo. Siang Mbak Citra, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik Mas Bowo, topiknya siang hari ini mengenai kegiatan Pertuni sendiri ya. Barangkali bisa langsung dijelaskan saja dulu nih untuk kegiatan Pertuni di Kabupaten Banyumas ya, belakangan ini nih apa saja nih yang dikerjakan? Monggo. Ya untuk tahun belakangan ini, sebelum ini kan kemarin kita ini di bulan Ramadan sampai kemarin setelah Lebaran itu ya. Di bulan Ramadan kemarin kita mengadakan kegiatan untuk pembuatan kepanitiaan zakat untuk teman-teman. Kemudian ada juga kemarin kita pembuatan sandiwara radio untuk tunanetra gitu. Kemudian juga setelah Lebaran ini ada halal bihalal antar semua pengurus dan anggota. Kemarin kita adakan di Pegalongan tanggal 8 Mei. Terus di minggu depannya itu kemarin di tanggal 14 ya, itu ada juga cek kesehatan Mbak dari kerjasama antara Rumah Sakit Sinar Kasih bersama PPDI dan Dinas Sosial. Kita ikut berpartisipasi di sana. Sekalian siangnya juga kita mengadakan halal bihalal untuk antar ormas disabilitas di Banyumas. Begitu Mbak. Oke, jadi itu kegiatan belakangan terakhir ya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan rutin dari Pertuni sendiri ini apa saja nih Mas Bowo, ataukah sama juga? Ya memang kalau untuk rutinnya sih setiap sebulan sekali ada pertemuan rutin di minggu pertama di setiap bulan biasanya. Itu kegiatannya biasanya ya untuk koperasi, pinjaman modal tanpa jasa, kemudian ya ngumpul lah gitu ya. Gitu. Oke, kemudian kalau untuk anggotanya sendiri sebenarnya kalau dari Pertuni sendiri ada berapa banyak sih Pak? Sekarang itu mencapai 80-an Mbak. 80-an. Oke, baik. Baik, kemudian terkait dengan pembuatan sandiwara radio Pertuni Kabupaten Banyumas ini sempat terdengar juga. Ini bagaimana nih? Barangkali bisa diceritakan juga nih terkait dengan hal tersebut. Ini kita kemarin sempat mengadakan percobaan itu karena pas di pandemik, awal pandemik itu berarti ya hampir 2 tahun yang lalu gitu ya. Itu terjadi fenomena baru Mbak. Fenomena barunya itu jadi beberapa stasiun radio di Purwokerto itu menyetel ulang kembali sandiwara radio tahun-tahun lalu tuh ya, tahun 80-90 ya, ada sahur sepuh, ada apa gitu ya. Itu membuat efeknya ke teman-teman saya itu Mbak, selama tunanetra di Banyumas, jadi ikut mendengarkan kembali gitu dan menjadi sebuah fenomena baru ya. Jadi karena di sana kita nggak ngapa-ngapain di rumah pada waktu itu di rumah gitu kan. Jadi pada mendengarkan itu tuh. Nah di sini menjadi kemudian kedua teman-teman tunanetra di Indonesia ada aplikasi yang bisa edit audio gitu di HP yang bisa diakses sama tunanetra gitu, sehingga merebak itu pembuatan sandiwara versi mereka gitu ya, walaupun masih amatiran gitu. Nah ini membuat saya bersama teman-teman di Pertuni Banyumas ikut terpacu gitu. Apalagi kan saya pernah jadi penulis
naskah di RRI juga Purwokerto sempat tahun 2015 lalu. Kemudian jadi kenapa saya pikir kenapa kita nggak ikutan buat gitu kan. Nah akhirnya kita buat dengan berbagai macam keterbatasan gitu ya. Jadi ya pakai laptop seadanya, mic seadanya gitu kan. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk berkreasi. Jadi saya buatkan naskahnya, teman-teman ngisi. Nah ini kan terus kita edit, kita upload di sementara ini baru platformnya baru di YouTube. Oke. Mbak. Dan sejauh ini sudah berapa produksi nih yang sudah diproduksi oleh teman-teman dari Pertuni sendiri? Ini baru 3 cerita. 3 cerita ya? 3 cerita. Insya Allah nanti mau keempat ini minggu depan. Sudah fix 4. Dan ini semua pemainnya dari teman-teman Pertuni juga? Ya betul. Uniknya di sini teman-teman semua dari tunanetra semua di Pertuni Banyumas. Gitu. Oke, baik. Kemudian keunikan-keunikan lain terkait dengan pembuatan sandiwara Pertuni ini apa nih, Mas Bowo? Keunikannya yang pertama ya tadi itu yang semua dari edit audio sampai pengisi suaranya itu semua tunanetra, Mbak. Gitu. Bayangkan kita dengan keterbatasan kami membuat sandiwara seperti itu. Kemudian yang kedua ini no copyright, Mbak. Jadi no copyright maksudnya tuh dari sisi sound efeknya, back sound gitu itu kita pikirkan benar dan supaya kita kan masuk di platform YouTube. Jadi supaya tidak kena copyright gitu ya. Jadi kita benar-benar dipikirkan semuanya itu. Baik back soundnya, sound efeknya, segala sesuatunya kita upload baru kita upload di YouTube tersebut gitu, Mbak. Terus ketiga uniknya adalah original, Mbak. Ceritanya original, asli. Kita buat sendiri tanpa istilahnya ya, nyontek ya. Nah, gitu. Tanpa nyontek siapapun. Asli kita buat ceritanya dari awal sampai akhir gitu. Oke. Dan ini biasanya cerita tentang apa nih, Mas Bo? Macam-macam ini, Mbak. Kemarin ada yang kayak kolosal. Kebanyakan kita buat pertama-tama sih agak temanya horor ya. Horor. Nanti Mbak Citra bisa buka aja di YouTube channelnya tuh DPC Pertuni Banyumas di situ. DPC Pertuni Banyumas ya. Atau tulis saja Sandiwara Radio Tunanetra, itu pasti keluar itu. Gitu. Oke, baik. Kemudian terkait dengan kendala-kendala nih Mas Bowo yang terjadi selama pembuatan Sandiwara Pertuni Kabupaten Banyumas sendiri ini apa saja nih? Ya, untuk masalah kendala tuh ini, Mbak, jarak ya. Jarak rumah kita kan jauh-jauh nih gitu. Jadi cukup pusing juga kita, misalnya ada yang berbakat tapi rumahnya jauh sana di ujung sana gitu kan. Nah, gimana caranya kita ini, terus keterbatasan peralatan ya, keterbatasan peralatan komputer seadanya kan kita itu pakai, terus kita pakai mic-nya masih pakai mic eksternal yang kecil gitu kan, yang belum mungkin representatif ya kayak di RRI itu. Terus pengetahuan mengenai platform ini kita sebenarnya kepengennya juga upload di Spotify gitu kan. Cuma belum sampai ke sana gitu, jadi ya masih berkutat masih di YouTube dulu gitu. Oke. Dah, kemudian untuk proses produksinya sendiri nih, ini membutuhkan waktu berapa lama sih Mas Bowo dalam satu produksi cerita ini? Ya ini tergantung saya sebenarnya. Karena kalau lagi nggak ada kesibukan gitu, fokus di Sandiwara sih 3 hari selesai sebenarnya. Cuma karena kalau saya ada beberapa kegiatan, baik ada di keluarga maupun di Pertuni, kan nggak suka Sandiwara saja gitu kan. Kadang-kadang tahu-tahu ada kegiatan apa gitu. Akhirnya suka terbengkalai. Paling ya seminggu insya Allah kita jadi isinya gitu. Oke. Nah, kemudian ada ide tadi kan ide membuat Sandiwara Radio ini kan memang karena yang dulu-dulu ya, mendengarkan cerita-cerita yang lalu begitu. Kemudian kalau di Pertuni Banyumas sendiri ini memulai untuk membuat Sandiwara Radio sendiri ini mulai kapan nih?
Kalau mulai sih kemarin di awal bulan puasa. Oh, baru ya? Baru kemarin. Cuma kalau ada saya sama beberapa teman-teman, ada Mas Agung juga. Sebenarnya kita juga suka buat iseng-iseng sih, gitu, buat iklan, buat sandiwara juga. Tapi tidak fokus kita harus seminggu sekali gitu, enggak gitu. Iseng-iseng aja waktu itu, gitu. Kalau untuk itu. Nah begitu ini kita seriusin di PPC Petani Banyumas ini, Mbak. Oke. Nah kemudian untuk anggotanya sendiri nih yang terlibat dalam pembuatan sandiwara radio sendiri nih ada berapa banyak nih, Mas Bowo? Ya ini sementara sih 4-5 orang lah, 4-5 orang. Tapi saya sih kepengennya setiap kalau bisa teman-teman yang memang punya hobi untuk bersuara gitu ya, untuk sandiwara ini saya sih kepengennya bisa ngumpul semua, nanti kita bergilir gitu atau bagaimana nanti diatur. Oke. Kemudian Mas Bowo, ini kan barangkali dari siaran ini ya ada pendengar kita yang memang barangkali memiliki cerita nih, terus kepengen nih dibawakan oleh teman-teman dari Pertuni sendiri, apakah bisa nih Mas Bowo? Bisa, sangat-sangat. Ya kita sangat-sangat membuka ya untuk semua masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dia bisa dikirimkan ke Pertuni Banyumas atau di telepon saya mungkin. Boleh sebutkan? Boleh, silakan. 085 867 04 2828. Oke, saya ulang ya di 085 867 042828. Betul ya? Ya. Oke, jadi memang boleh ya menerima siapa saja yang barangkali ingin memberikan cerita begitu ya untuk atau ingin memfasilitasi kami boleh. Oh, oke. Kayak Reri nih punya studio gitu. Nih teman-teman Pertuni boleh nih ikut di situ boleh. Saya dengan senang hati gitu. Oke, siap. Baik, kemudian sejauh ini nih untuk keinginan terbesar dari adanya pembuatan sandiwara Pertuni sendiri nih apa sih sebenarnya Mas Bowo? Gimana, Mbak? Yang menjadi goals-nya ini, yang menjadi keinginan terbesar dari pembuatan sandiwara Pertuni sendiri ini apa nih? Goals-nya kan di sini sebenarnya kita sedang menulis sejarah, Mbak. Kita di sini tuh sedang menulis sejarah karena ini rekam jejak digital yang kita sengaja buat ya untuk mungkin generasi berikutnya gitu. Jadi suatu saat nanti ketika mungkin kita sudah pada tua atau mungkin sudah nggak ada gitu, di sini nanti mungkin di Purwokerto sendiri ada beberapa tunanetra ya di Pertuni Banyumas yang berkreasi seperti itu. Itu goals pertama. Goals kedua, kita ingin membuka kesempatan peluang pendapatan tambahan ya. Selama ini kan tunanetra terkenal dengan pijatnya saja. Betul. Gitu. Nah ini saya kepengen tuh kalau bisa dengan sandiwara ini bisa membuka atau mendapat pendapatan tambahan entah dari royalti dari Spotify atau endorse ya gitu atau mungkin lainnya gitu Mbak. Oke, baik. Kemudian kalau untuk pertemuan teman-teman dari Pertuni sendiri ini biasanya diadakan 1 bulan sekali atau bagaimana nih Mas Bowo? Sementara ini 1 bulan sekali di minggu pertama biasanya gitu. Nah kebetulan kemarin itu kan pas setelah Lebaran, jadi kita buat sekalian untuk halal bihalal di tanggal 8 itu. Gitu. Dan ini biasanya gimana Mas sistemnya? Memutar di suatu tempat atau dari rumah ke rumah? Nah ini mungkin saya cerita juga sekalian ya. Boleh. Bukan sekarang mungkin. Biasanya kita itu berkumpulnya itu di Jalan Patriot. Di apa nih sekretariatnya? Di situ. Tempat usaha pijat sih Mbak. Oh oke. Ini kan ada di sana. Nah kita bisa di sana tuh sekalian ngumpul-ngumpul. Tapi berhubung sekarang makin meludaknya anggota gitu, terus juga makin sempit akhirnya kan gitu. Akhirnya kita sementara kemarin kita coba menghubungi dinas sosial. Tuh, nah itu biasanya di aula dinas sosial. Nah sekarang dinas sosial lagi dibangun kan, itu ada renovasi sehingga aula lagi belum bisa dipakai. Nah ini kita lagi bingung juga nih. Gitu aja ya paling ya kita cari tempat yang bisa di inilah gitu.
Oke, baik. Baik, kemudian kalau diadakan pertemuan seperti itu biasanya agendanya apa saja sih, Mas Bowo, dan apakah pendengar yang barangkali ingin bergabung ke Pertuni juga mereka bisa mendaftar atau bagaimana nih? Baik, gimana Mbak? Jadi ulangi Mbak. Iya, jika ada pendengar kita nih sekarang yang mendengarkan siaran kita yang kebetulan ingin ikut bergabung menjadi anggota Pertuni ini, iya. seperti apa ini? Ya, Pertuni Banyumas itu yang membuka sangat-sangat terbuka untuk siapapun, teman-teman tunanetra di Banyumas, ya. Karena kita visinya itu untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas teman-teman di Banyumas gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung sangat mudah, ya, tinggal hanya menyerahkan fotokopi KTP dan KK gitu kan. Terus membayar iuran tiap bulan cuma Rp5.000. 5.000 itu terbagi tiga, untuk kas Pertuni, untuk dana kesehatan, dan juga untuk konsumsi. Udah gitu aja. Dan ini daftarnya di sekretariat juga? Sekretariat kami itu sebenarnya kalau sekretariat yang sudah terdaftar di Kesbangpol itu di sini Mbak, di Jalan HR Bunyamin. Itu. Jadi kalau mau ke di rumah saya itu di sini di Jalan HR Bunyamin, Kompleks Prabu Bima nomor 6A. Tapi kalau ribet ininya tinggal telepon saja atau nanti pas pertemuan rutin bisa ikut hadir saja, nanti kan bisa sekalian beradaptasi dengan teman-teman lainnya tuh gitu. Oke, baik. Kemudian untuk rencana nih ke depan, kalau Pertuni di Pertuni sendiri apa nih rencana ke depan untuk Banyumas sendiri? Ya, kemarin kan kita juga pas di awal Desember kalau nggak salah tuh ada bantuan dari Bank Indonesia berupa etalase gitu kan, untuk kita rencana untuk penjualan herbal, dan alhamdulillah di Januari Februari sudah terrealisasi itu penjualan herbalnya. Cuma respon teman-teman masih naik turun gitu kan. Nah, ternyata teman-teman memang banyak fokus di pijat ya gitu. Nah, kita ada rencana ini sebenarnya ingin membuat program pijat setengah jam dengan durasi setengah jam, tapi bisa masyarakat atau pelanggan bisa capeknya hilang gitu. Kalau 30 menit kan jadi murah tuh, dengan harga 25.000 masyarakat bisa pijat dan hilang pegalnya gitu. Itu ke depan ya. Terus kedua lupa saya. Ada ini kita berencana ini mau ada sosialisasi komputer bicara Mbak. Apa itu? Jadi nanti kita sudah bekerjasama dengan Dinkominfo, rencananya nanti di bulan Juni atau Juli terus kita akan jadi sosialisasi ini Mbak, penggunaan komputer bicara. Nah, untuk tunanetra kan kita komputernya ada suaranya Mbak. Oh iya. Nah itu kan kita sosialisasikan untuk teman-teman di Banyumas, khususnya di Pertuni Banyumas itu Mbak. Sudah atau ada lagi terkait dengan rencana ke depan? Mungkin recording. Oh iya. Ya, jadi kemarin tuh ini lagi heboh Mbak di teman-teman tunanetra di Indonesia itu banyak aplikasi-aplikasi recording itu yang bisa diakses untuk tunanetra. Nah, itu nanti rencana sih kita akan buat itu Mbak, rencana. Tapi ini realisasinya nggak tahu bisa bulan depan atau tahun depan ini, karena butuh persiapan ekstra ya dari komputer, peralatan dan lain sebagainya gitu. Oke. Kemudian saya agak tertarik juga nih tadi dengan tadi adanya program pijat refleksi 30 menit ya. Ini seperti apa nih? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, Mas Bowo. Jadi lebih fokusnya sih ke refleksi ya sebenarnya, ke refleksi. Refleksi kan di kaki Mbak, fokus di kaki. Jadi kita refleksi, terus kemudian tangan, pundak, kepala gitu. Jadi hanya itu sih dulu. Jadi kan misalnya ini kita fokuskan pangsa pasar kita kepada karyawan ya kan, yang butuh durasi cepat tapi bisa menghilangkan pegel gitu kan gitu. Nah, kita pangsa pasarnya kepada karyawan-karyawan atau pekerja gitu yang butuh cepat, murah, tapi bisa ngilangin pegelnya gimana nih gitu.
Nah, ini kita buat program 30 menit refleksi pijat gitu. Nah, ini nanti kalau memang ini bagus responnya, kita sih pengennya kerjasama dengan beberapa tempat-tempat, ini tempat-tempat wisata atau rumah sakit mungkin, atau mungkin RRI sendiri bisa kerjasama untuk kita gitu ya. Jadi karena simple kan, itu cuma hanya kita modal kursi, krim pijat gitu, handuk, dan yang penting kan terapisnya gitu. Iya. Kemudian apakah ada pembelajaran juga terkait dengan teknik refleksinya sendiri? Ini kan karena durasinya hanya 30 menit ya? Iya. Betul Mbak, emang rencana emang kita lagi trial error dulu nih. Kita lagi trialnya dalam arti lagi percobaan dulu, beberapa percobaan. Kemarin alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian tinggal duplikasi. Nah, yang duplikasi ini yang kita belum sedang lakukan gitu Mbak. Sedang lakukan untuk duplikasi sementara. Oke, baik. Terima kasih sekali nih Mas Bowo. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda ya yang pada siang hari ini barangkali ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif bersama kami terkait dengan kegiatan-kegiatan dari Pertuni Kabupaten Banyumas, silakan atensi dengar Anda kami tunggu. Bisa melalui WhatsApp ya di 081125409111 bersama dengan Mas Bowo. Dan Mas Bowo, nanti kita masih akan berbincang lagi ya terkait dengan topik kita siang hari ini. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya Citra dalam siaran Suara Difabel ya. Masih akan terus kami hadirkan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dengan Mas Bowo dari Pertuni yang akan berbincang juga ya terkait dengan kegiatan-kegiatan Pertuni di Kabupaten Banyumas. Baik, untuk Anda juga yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan tentunya atensi dengar Anda kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811 2540911. Ya, baik. Kita sapa lagi dulu ini ya narasumber kita, Mas Bowo. Halo. Ya, Mbak. Iya, masih standby ya. Iya. Oke, baik Mas Bowo. Tadi kan di awal kita juga sudah banyak menyinggung ya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pertuni sendiri. Salah satunya dengan pembuatan sandiwara Pertuni. Iya. Iya, barangkali ada lagi nih yang tadi belum sempat disampaikan oleh Mas Bowo juga terkait dengan sandiwara Pertuni sendiri ini seperti apa dan bagaimananya. Monggo. Ya, untuk mengenai kendala tadi itu ada beberapa yang saya lupa. Itu kendala kita selain jarak, selain apa tadi yang saya sebutkan, itu ini mengenai penghayatan teman-teman gitu kan. Jadi karena kita semua ini kan basicnya bukan pemain sandiwara ya, basicnya bukan penyiar gitu. Jadi ini cukup mengalami kesulitan gitu ya. Jadi harus tag berapa kali baru bisa gitu. Tapi alhamdulillah semangat teman-teman luar biasa. Jadi walaupun dengan keterbatasan seperti itu, makanya kita tetap berusaha semaksimal mungkin semampu kita gitu. Kemudian kedua itu masalah publish ya, publish dalam arti dalam yaitu mengupload ini kita kepinginnya untuk ke beberapa platform digital gitu, cuma ya kita terkendala masalah ini gitu. Nah, kalau memang ada yang bisa bantu kami dalam publishnya gitu kan, terus mengenalkan ininya kan, konten ininya itu, konten sandiwara ini ke ranah digital itu, kami sangat berterima kasih gitu. Begitu Mbak. Oke, jadi tadi kan salah satu kendalanya adalah penghayatan begitu ya. Sejauh ini apakah ada latihan-latihan dulu nih, atau barangkali ada barangkali ada yang membantu untuk melatih atau bagaimana gitu tidak nih Mas Bowo? Ya belum, makanya kalau bisa sih kalau dari RRI ya, ada dari RRI yang bisa mementor kami, wah keren banget tuh. Oke. Iya, karena naskah itu kan kalau orang yang non difabel kan dibaca ya, jadi dibaca dihayati gitu. Kami diktekan dulu Mbak, kita diktekan dulu, teman-teman menghafalkan, baru menghayati. Itu luar biasanya di situ tuh. Makanya
4 kali kerja kita gitu. Iya ya. Gitu. Oke, tapi itu juga sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali loh. Iya, dengan hal-hal seperti itu akhirnya bisa menghasilkan suatu karya yang luar biasa sekali. Dan sejauh ini ada berapa banyak nih yang sudah melihat video tersebut? Sudah sampai ratusan sih. Ratusan kalau yang kan itu 3 cerita itu saya lihat kemarin cek 170, 180 viewersnya sudah. Wow. Dan itu alhamdulillah subscribernya meningkat gitu. Alhamdulillah ya. Berarti kan karya yang disampaikan ini cukup diterima ya dan bisa dan diminati oleh orang-orang. Tadi kalau boleh tahu tadi sedikit kurang serilik sekali ya terkait dengan cerita-cerita yang sudah ditampilkan tuh apa saja tadi yang disampaikan Mas Bowo? Judul-judulnya gitu? Iya boleh. Dan menceritakan tentang apa begitu? Oh iya. Pas dulu pertama itu kita upload namanya Kesugihan. Menceritakan mengenai ya masalah di satu pedesaan gitu yang ada orang yang ya memprovokasi gitu ya, memprovokasi orang-orang di sana sehingga terjadi kericuhan di situ gitu. Nah itu terjadi seperti itu sehingga itu saya angkat untuk dijadikan cerita gitu. Memang nggak terlalu horor, semi horor gitu, tapi lebih saya angkat cerita ke permasalahan di satu pedesaan gitu. Dan mungkin dalam kehidupan nyata juga sering terjadi gitu kan. Gitu. Oke. Nah, dan sejauh ini untuk penulis naskahnya sendiri hanya Mas Bowo saja? Ya. Iya. Ini yang mungkin harus diperbanyak kali penulis ininya, penulis naskahnya ini. Gitu. Oke, baik. Tapi sejauh ini adakah pembelajaran khusus nih Mas terkait dengan sandiwara? Karena pembuatan sandiwara ini kan memang tidak bisa sembarangan juga ya. Maksudnya nggak asal ngomong, nggak asal segala macam. Adakah pembelajaran sebelum diproduksi sandiwara ini sendiri? Ya biasanya sih kalau sebelum saya mulai tag gitu, saya sampaikan dulu ke teman-teman ceritanya dulu seperti ini. Teman-teman saya kasih gambaran per karakter gitu, pemainnya seperti ini gitu. Coba teman-teman dibayangkan misalnya menjadi seorang komandan polisi misalnya. Nah, gitu kadang-kadang kurang ini. Jadi saya sekali sutradara juga nih Mbak. Merangkap ya. kurang tegas itu lagi. Ini lagi lebih tegas lagi Pak. Gitu. Tapi untuk proses rekamannya gimana nih? Kita tagnya itu satu-satu Mbak sebenarnya. Oh, satu-satu ya. Jadi gantian ya. Si A berperan sebagai misalnya polisi misalnya. Iya. Nah, situ 1A dialognya saya isi dulu. Nah, kadang mereka tuh nggak tahu kok harus ngomong ini gimana. Nah, begitu saya gabungkan mereka ternyata baru sadar gitu. Gitu. Jadi pemain sendiri nggak tahu itu isi ceritanya seperti apa sampai kemana kadang-kadang gitu. Tuh, makanya yang tahu itu otaknya di saya sebenarnya sutradaranya itu gitu. Jadi intonasi suaranya misalnya itu kemudian harus gimana gitu dalam satu dialog itu biasanya saya menggambarkan ke para pemainnya gitu. Oh begitu ya. Jadi memang ini salah satu pengalaman baru juga ya untuk teman-teman di Pertuni dalam pembuatan sandiwara Pertuni sendiri ya. Tapi sejauh ini puas ya dengan hasil yang sudah dihasilkan ya. Alhamdulillah sih saya lihat teman-teman semangat, kemudian mau diatur gitu kan. Tuh jadi demi kebaikan cerita itu jadinya teman-teman ya saya lihat luar biasa ini pengorbanan waktunya, semangatnya luar biasa gitu. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi suara itu. Oke, baik. Barangkali yang terakhir Mas Bowo yang ingin saya tanyakan adalah harapan terbesar nih dari Pertuni Kabupaten Banyumas sendiri untuk skala Banyumas dan juga nasional nih ke depan seperti apa?
Mungkin untuk skala Banyumas, ya kami alhamdulillah kemarin di 2021 sudah terdaftar di Kesbangpol Banyumas, sehingga kami berharap bisa bersinergi dengan Pemda, dengan instansi-instansi yang terkait ya, dalam mengembangkan kemandirian para disabilitas khususnya tunanetra, dan juga mengembangkan kreativitas. Tuh. Bersyukur kita dikasih sekretariatan gitu. Alhamdulillah gitu. Kemudian ya kita ingin sekali menjalin juga kerjasama dengan pihak swasta ya, baik toko swalayan mungkin atau semua pelaku swasta gitu, pihak swasta dalam mengembangkan kemandirian dan kreativitas kami. Sebenarnya kami itu yang dibutuhkan sebenarnya peluang gitu. Kami tidak butuh bantuan yang setonton gitu ya misalnya. Kita sebenarnya butuhnya peluang, kesempatan untuk bisa mandiri gitu. Sebenarnya itu saja sih gitu. Untuk nasional yang mungkin kami ingin ya bisa istilahnya ya itu disamakan hak dan kewajibannya gitu toh. Pemerintah bisa lebih peduli lagi dengan kami yang dulunya katanya kan zamannya Pilpres yang kemarin itu dijanjikan tuh ada kartu disabilitas ya kan untuk kami, tapi sampai sekarang belum ada gitu toh. Kemudian ya ini kami masalah transportasi misalnya ini kan ini sudah ada bis trans baik provinsi maupun Banyumas gitu, tapi di sini sosialisasi itu belum nyata ke kami gitu. Kami bingung harus teman-teman disabilitas itu kadang bingung harus bagaimana ketika menaiki kendaraan tersebut gitu, kendaraan umum tersebut itu yang belum terrealisasi sampai sekarang gitu Mbak. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih Mas Bowo atas waktu dan juga informasinya pada siang hari ini ya, terkait dengan berbagai kegiatan Pertuni yang memang ini sangat luar biasa sekali. Yang tadi kita sebutkan juga untuk Anda yang barangkali ingin gabung ya menjadi anggota Pertuni, tadi bisa langsung saja datang ke Sekretariat Pertuni atau bisa menghubungi Mas Bowo ya. Sekali lagi saya bacakan nomornya di 085 867 042828. Betul ya Mas Bowo ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Bowo atas waktu dan juga informasinya. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses selalu untuk Pertuni. Mudah-mudahan makin bagus dan makin banyak karyanya ya. Amin. Oke, dan akhirnya pendengar, saya Citra juga harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Dan akhirnya saya Citra pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali.